Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan bait-bait kehidupan kita kali ini mengambil judul tujuan hidup kita hendak kita bawa kemana. Setidak-tidaknya kita ingin mencoba merenungkan 3 hal. Yang pertama adalah mengapa kita perlu merenungkan dengan benar tujuan utama kita hidup ini. Dan yang kedua, bagaimana kita melihat fakta yang disuguhkan di hadapan kita sebagai ibrah untuk kita renungkan. Dan yang ketiga, lalu bagaimana kita menghabiskan waktu kita yang tersisa. Saudaraku, mari kita renungkan yang pertama. Mengapa kita ingin merenungkan kembali apa sebenarnya tujuan utama kita? Kita ada di sini saat ini, di dunia ini, di dunia kita ini, dunia sahabatku masing-masing sekalian punyai saat ini. Adanya kita di tempat ini, dalam kondisi kita saat ini, itu bukan tanpa sengaja. Dicipta bukan hanya kebetulan. Kita, diri kita masing-masing ini dicipta hadir untuk tujuan mulia. Kita sendiri bersama, sehingga sekarang bersama keluarga, lingkungan dan masyarakat kita untuk tujuan mulia, mengemban amanah yang harus kita tunaikan dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran hingga paripurna, sehingga keberadaan kita bisa memberi manfaat. Apa itu tujuan utamanya? Kita dicipta utamanya sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sebagai hamba dicipta untuk mengabdi, mengakui keberadaan Sang Pencipta. Nah, keberadaan kita dalam bentuk pengabdian apapun yang kita lakukan, baik pengabdian yang ritual, mahdoh, sholat, puasa, haji, zakat dan sebagainya, tapi juga ibadah dalam artian ghairu mahdoh, yang non ritual. Keberadaan kita di dunia ini yang itu dekat dengan tujuan utama yang kedua, yaitu kita dihadirkan juga sebagai wakil Allah untuk memakmurkan dunia ini, sebagai khalifatu fil ard, khalifah untuk memakmurkan dunia kita masing-masing, dunia di mana kita berada, yaitu dunia pribadi kita, dunia di keluarga kita, di lingkungan sekitar kita, dunia kerja kita, kemasyarakatan kita. Kita diminta sebagai khalifah untuk memakmurkan, memberikan keberkahan. Kita diminta agar memberi nilai tambah. Keberadaan kita menjadi bermakna, dalam artian kalau kita berada itu terasa memberi tambah di antara kita. Kalau kita tidak ada, maka seolah kurang. Jangan sampai jadi orang
Manakala kita ada tidak menambah, tidak ada tidak mengurangi. Bukan, itu bukan ciri kita sebagai khalifah. Itu yang pertama. Kita punya tujuan utama. Kalau sudah tahu tujuan utama kita, maka bagaimana tujuan utama kita itu kita implementasikan, kita laksanakan dari kehidupan kita sehari-hari. Tujuan utama kita harus kita pegang, itu sebagai visi misi kehidupan keberadaan kita. Kita tidak boleh tersesat di tujuan antara, di cerita sampingannya, cerita dunia. Kita harus kembali nanti hingga paripurna menuju tujuan utamanya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, lalu bagaimana faktanya? Saudaraku, ternyata tidak semua orang di antara kita itu berakhir hingga paripurnanya kehidupannya masing-masing itu mencapai tujuan utamanya. Seolah dia sudah optimal menjalani hidup ini. Kita bisa gambarkan di dalam kebersamaan kita bersama sesama yang lain. Boleh jadi mereka sudah merasa semua daya, upaya, dan seluruh tenaga sudah dicurahkannya di dalam hidup ini. Banting tulang untuk menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya. Berjuang dan berjuang tanpa kenal siang dan malam. Kesibukan padat seolah tiada pernah habis. Liku-liku kehidupan membawanya, dilaluinya, dijalaninya dengan tanpa henti. Dari bangun tidur, kemudian sampai siang, sampai malam, hingga kembali ke tidur. Pagi lagi berulang dengan dunianya tanpa henti. Seolah berjuang dari awal nol hingga berjuang sampai titik yang kini dicapainya. Akhirnya dia merasa kami telah mencapai hasil dari apa yang diperjuangkannya. Tapi tidak disadari bahwa seringkali makna dari perjuangan itu masih berhenti di level dunia, sehingga hasil itu dimaknai harta benda. Harta benda akhirnya terkumpul dari semula nol, kemudian sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Jadilah apa yang dimilikinya saat ini, diperkuat dengan segala strata gelar yang diperolehnya, baik formal maupun informal. Gelar akademik sebagian telah diraihnya, bahkan hingga gelar tertinggi dicapainya. Demikian juga karir, kerja juga telah dicapainya. Telah mendapatkan pencaharian, tempat kerja, karir, jabatan yang sudah melebihi di atas rata-rata. Bahkan terkadang disampai posisi yang lebih tinggi daripada umumnya. Bahkan banyak orang yang menyanjungnya, membanggakannya dari apa yang telah dicapainya. Saudaraku, gambaran tadi merupakan suatu fakta yang biasa, yang kebanyakan orang diperjuangkannya.
Bahkan orang tua mengajari anaknya, membimbing anaknya, demikian juga. Terlupa dengan tujuan utamanya. Hanya dunia yang menjadi tujuan utama, akhirat sebagai sampingannya. Akibatnya apa? Saudaraku, waktu dan tenaga pada saat di masanya direnungkan ternyata telah terkuras habis, dan seluruh dirinya, tenaganya dialirkan untuk dunianya. Telah direnungkan kembali, usia sudah mulai bertambah dan bertambah. Akhirnya pada suatu titik kesadaran, ternyata selama ini tidak menyadari waktunya telah dilaluinya dengan sedemikian jauh untuk dunianya, hingga membawa dirinya ke dalam dunia itu, dunianya dunia, dengan segala rona-rona liku-likunya, terombang ambing di luas ombak samudra kehidupan dunianya. Hingga akhirnya tak terasa dirinya sudah tidak bisa mengendalikan dengan pengendalian diri sendiri. Dirinya telah dialirkan di luar dari dirinya. Rutinitasnya, kesibukannya, hingga terkadang lupa dengan tujuan utamanya. Hidup seolah mengalir seperti air karena sudah dikendalikan dengan rutinitas yang ada. Itulah yang membawakan tujuan utama telah tersisihkan dari dirinya. Saat usia senja tiba, saat sisa usia tinggal tidak seberapa, akhirnya baru menyadari, sayang seribu sayang. Ternyata semua apa yang telah diraihnya terkadang membuat dirinya masih terasa hampa. Jeritan keluhan di dalam diri yang paling mendalam setelah beberapa waktu yang telah kita lalui terkadang terabaikan. Kita lupa kepada tujuan utama kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebelumnya tidak ada, kita diadakan oleh Allah, dan kita akan menjadi tidak ada dan akan kembali kepada Allah. Lalu saudaraku, bagaimana berikutnya? Semampang usia masih ada, semampang hayat masih di kandung badan, jangan khawatir. Mari kita berikhtiar, mari kita berusaha, kita manfaatkan waktu kita yang ada untuk kembali kepada tujuan utama. Mari kita kembalikan kepada tujuan utama dengan sandaran hidup yang benar dan kokoh. Sandaran hidup itu hanyalah siapa yang telah menciptakan kita, yaitu Allah. Hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, bukan kepada yang lain.
dan kita bersikap, bertindak, berupaya mengimplementasikan, hanya minta pertolongan Allah. Sadari bahwa kita ada karenanya. Sehingga untuk mencapainya itu juga karenanya. Kita tidak bisa sesuatu untuk mencapainya tanpa seizinnya. Insya Allah, dengan izin Allah. Karena itu di dalam mencapai dunia, niatkan dengan benar. Niatkan itu karena Allah. Dan dalam mengikhtiarkan, mintalah tolong kepada Allah. Sehingga di dalam menjalani sesuatu, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita berikhtiar semata karena Allah. Kemudian kita berikhtiar sekuat tenaga. Setelah kita sekuat tenaga kita lakukan, berikutnya kita kembalikan berserah diri kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita berjuang dengan sekuat tenaga, kita kembalikan kepada Allah. Hidup kita menjadi mudah. Karena kalau kita ingin sesuatu, kita tidak bisa mencapai tanpa Allah. Dan kita selalu menengadah kepada Allah. Karena Allah merasa bersama kita. Allah akan memberi petunjuk kita. Allah akan menolong kita. Allah bersama kita. Allah menyayangi kita. Nah, pada saat kondisi seperti itu, maka kekuatan dalam diri kita menjadi luar biasa. Karena di dalam menjaga kehidupan kita itu sendiri bukan oleh kita sendiri. Kita bersandar kepada Allah. Kemudian Allah akan mendengar, menolong, membantu kita. Allah akan mengirimkan tentaranya untuk mengawal, menolong kita. Dan dari bahaya kita berdoa, doa sebagai sabuk pengaman kita. Itulah yang menyebabkan hidup kita menjadi ringan. Hidup kita menjadi mudah. Kita bisa mencapai tujuan utama kita. Tidak hanya disandarkan kepada dunia, tapi disandarkan kepada yang lebih jauh, Allah, kehidupan akhirat kita. Saudaraku, itulah inti dari kemana tujuan kita tidak harus kita bawa. Jangan salah orientasi. Ini kita sampaikan, kita ingatkan untuk kita semua, karena terkadang kita tidak sadar. Karena dunia kita telah menjadikan kita, mengendalikan kita dalam aliran air yang mengalir sebagaimana mestinya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan menarik pelajaran. Semoga kehidupan kita ke depan menjadi lebih bermanfaat dan barokah bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat, nusa bangsa dan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.